senang bisa Pak Ustadz bisa membaca misalnya Alkitab, ya kan? Kalau Heeh. asal misalnya Alkitab ini ada dua versi ya kan Pak Ustadz. Kalau Perjanjian Mm-mm. Lama dia itu bahasa Ibrani, kalau Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Hmm. Nah, tiba apa itu firman Tuhan itu ke Indonesia bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hmm. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan ke bahasa suku masing-masing, ya kan? Terus? Ada Hmm. bahasa Jawa, ada bahasa setiap daerah ada. Yang perlu saya Mm-mm. pertanyakan Pak Ustadz, Pak Ustadz kan ada Al-Quran, itu Hmm. bahasa dari Arab. Hmm. Kenapa misalnya apa setelah sampai ke Indonesia, kenapa nggak dijadikan ke bahasa Indonesia? Atau Mm-mm. misalnya dijadikan juga dengan bahasa daerah supaya kami Mm-mm. juga yang namanya Kristen bisa Mm-mm. kami belajar tentang misalnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, Mm-mm. jadi kenapa kira-kira Pak Ustadz itu pertanyaan saya. Kenapa tidak kalau misalnya seperti kami dari Alkitab kami itu kan kalau seandainya kami bawa-bawa itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, maka itulah yang sampai kira-kira ke sini, ke Indonesia. Tetapi setelah Mm. sampai ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baru diterjemahkan lagi ke bahasa daerah-daerah Mm. masing-masing. Jadi kenapa kira-kira Al-Quran itu tidak bisa terjadi seperti itu Pak Ustadz? Terima Baik. kasih. Jadi begini, Bang. Pertama-tama ya, Bang ya. Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab. Quran surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar mudah dimengerti. Kita tahu kosakata Arab ini sangat luas gitu kosakatanya. Ya Bang ya, sangat luas kosakatanya sehingga satu kosakata Arab itu bisa beberapa arti di dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Bang, yang namanya nabinya berbangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, maka bahasa yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam adalah bahasa Arab. Gak mungkin kalau nabinya bangsa Arab turun wahyunya itu bahasa Indonesia, gak mungkin. Oke, Nah, oke. jadi originalnya itu yang dimaksud wahyu atau firman Tuhan yang asli, bahwa wahyu yang disampaikan kepada bahasa Rasulnya, bukan terjemahannya. Kita boleh menerjemahkan Al-Quran pun ada terjemahannya, Bang. Ada bahasa Indonesianya, tapi juga disertakan teks aslinya. Agar apa? Ya. Agar semua transparan, tidak ada penyelewengan terjemahan gitu. Beda dengan kitab Anda. Kitab Anda terjemahan, teks aslinya ada nggak diperlihatkan? Nggak ada, nggak ada. Ya. Tapi kalau bahasa kami, bahasa Arab, original teksnya diperlihatkan, terus terjemahannya juga diperlihatkan gitu. Nah, akhirnya begini, Bang. Kalaunya seorang muslim ditanya ya, ditanya tentang satu hal, satu ayat di dalam Al-Qur'an, apa yang mereka cari? Mana bunyinya? Mana teks aslinya? Kata muslim. Karena apa? Karena ada ilmu untuk mempelajari teks tersebut, gitu Bang. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua nahwu, yang ketiga sorof. Gitu. Jadi nggak bisa Baik. dibodoh-bodohi atau orang tidak bisa menafsir secara bebas gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ketahuan seorang muslim karena teks aslinya ada. Dan disitulah transparannya agama kita agar tidak ada penyelewengan dalam ajarannya. Jadi seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Gini maksud saya Pak Ustadz. Bisa saya bertanya sama Pak Ustadz? Pak Ustadz kan sudah mendalami termasuk Al-Quran. Jadi dari seluruh misalnya isi Al-Quran itu, Pak Ustadz mengerti nggak bahasanya? Bisa nggak diterjemahkan contohnya ke bahasa Indonesia? Contohnya Bisa. Pak Ustadz sudah apa? Contohnya sudah mahir di dalam Al-Quran. Dan Hmm. Bapak misalnya mengkomendasikan kepada jemaah atau yang bersangkutan di dalam pemimpin agama, karena saya sudah mengerti misalnya setiap kalimat dari bahasa Arab bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi bisa dibuat dia menjadi bahasa Indonesia itu maksud saya Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz juga udah paham. Jadi artinya kalau hanya Pak Ustadz misalnya yang paham misalnya tentang
tulisan dari Arab, bagaimana jemaah yang lain? Karena gini Pak Ustadz, bukannya saya apa ya Pak Ustadz ya, ada yang sudah bergabung kemarin yang entah dari Kalimantan kemarin itu, dari Kalimantan, tapi dia Muslim, dia masuk ke Kristen. Jadi dia Hmm. pernah curhat, dia cerita dulu dia waktu di Muslim, dia itu dia bisa membaca 2 bab Al-Quran atau tulisan yang lain, tapi dia tidak mengerti, dia hanya bisa Hmm. membaca. Jadi makanya aku bilang Mm-mm. tadi seperti Pak Ustadz yang salah satunya tokoh yang luar biasa yang bisa mengerti dari setiap arti dari kata Al-Quran. Ya, apa salahnya misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya jemaahnya semua mengerti tujuan dari isi Al-Quran tersebut, Pak Ustadz. Mm. Jadi Ah, begini Bang, ya seorang ustadz memang dia harus paham bahasa Arab dan bisa menerjemahkan Al-Quran. Itu yang namanya seorang ustadz gitu ya. Karena Bang begini, tidak semua Muslim yang jenjang pendidikannya sampai ke jenjang penterjemahan Al-Quran. Itu yang pertama, abang harus ketahui. Tidak semua muslim itu sama mau belajar sampai ke jenjang pendidikan akhir dalam agama Islam. Bisa aja dia belajar baca Al-Quran dan belajar ilmu tajwid, tapi dia tidak belajar menerjemahkan Al-Quran. Jadi tergantung hmm. orangnya. Nah, ada juga yang muslimnya itu yang sudah belajar baca, terus juga belajar bahasa Arabnya, terus belajar juga nahwu sorobnya untuk menerjemahkan Al-Qur'annya. Nah, orang-orang seperti ini dia adalah cikal bakal seorang pemuka agama dalam agama Islam ya. Bisa disebut seorang ustadz karena dia mempelajari nahwu sorob, terus bahasa Arab untuk menjelaskan kepada orang yang belajarnya belum sampai pada tingkat menerjemahkan Al-Quran gitu. Jadi seperti itu. Jadi gini Bang, ada muslim yang muslimnya jenjang pendidikannya hanya sampai membaca, lalu dia stop, yang penting bisa baca Quran. Nanti kalaunya aku mau bertanya kepada ustadz yang lebih paham, ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang muslimnya ini dia sudah belajar membaca, belajar ilmu tajwidnya, lalu dia belajar menerjemahkan Al-Qur'annya, belajar perubahan kosakatanya. Nah, ini orang yang tingkatannya lebih lanjut. Kan ada beberapa faktor juga. Mungkin ya pertama ya Bang ya, satu biaya pendidikan. Mungkin karena keadaannya kan gak sanggup gitu untuk membiayai pendidikannya, akhirnya dia sampai belajar membaca saja gitu, bukan sampai menerjemahkan. Nah, jadi seperti itu Bang. Keadaan seperti itu berbeda-beda di setiap orang. Nggak bisa kita pukul rata. Memang ada sebuah hadis yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib Bang. Makanya di dalam Islam itu berilmu dulu, baru beramal. Makanya berilmu dulu baru beramal. Contoh ketika muslim sholat, dia diharuskan paham dulu terjemahan yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia paham dalam otaknya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setidaknya dalam ibadahnya dia mengerti apa yang dia ucapkan gitu. Itu yang di dalam sholatnya. Makanya kalau yang di dalam sholat, insya Allah semua muslim mengerti gitu Bang. Mengerti apa yang dia baca. Ya kalaunya tidak mengerti apa yang dibaca, apa bedanya dengan mantra? Apa bedanya dengan dukun komat kamit coba? Oke Pak Ustadz, gini Pak Kan Ustadz gitu. kan, yang perlu boleh dulu saya tahu sama Pak Ustadz karena Pak Ustadz tadi bilang ada yang menuntun ilmu hanya untuk bisa membaca, ada juga yang bisa menerjemahkan. Kalau boleh tahu saya Pak Ustadz kan sudah sungguh luar biasa dalam pengetahuan termasuk isi Al-Quran. Bahkan Bapak melangkah ke Alkitab Nasrani atau Kristen. Yang perlu saya tanyakan sama Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz juga kan bisa membaca Al-Quran dan bisa Bapak menerjemahkan seluruh isi Al-Quran?
Bisa bang, bisa. Jadi Contohnya aja ketika saya diskusi dengan Rudy Yohanes kemarin itu, ya dengan memakai penutup mata, rekamannya juga masih ada di YouTube. Saya bacakan Al-Quran saya satu persatu, terus kata per katanya saya terjemahkan. Terus juga ketika saya baca, ada yang ngeledek saya kemarin itu ketika membaca Al-Quran dengan adik kita orang Suriah gitu ya, dia masuk ke live streaming saya membaca, dia membacakan Quran surah Al-Ghasyiyah, habis itu saya bacakan pula, ternyata ada ngeledek gitu, ada ngeledek, wah paling Yusuf ini katanya bisa cuma bacanya doang, terjemahnya nggak hafal. Ya saya bikinkan VT gitu dengan beserta terjemahannya. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua muslim itu keilmuannya sama, nggak bisa bang. Keilmuan iya seseorang betul. itu berbeda-beda, kan gitu. Contoh nih, hal ataka haditsul ghasyiyah, hal sudahkah ata hadisul cerita, ata datang cerita tentang ghasyiyah, hari pembalasan gitu. Ah, dari Ada pernyataan Pak metodenya Ustadz tadi, bang. iya, dari pernyataan Pak Ustadz tadi, Bapak Ustadz adalah sungguh luar biasa, bahkan tutup mata bisa membaca atau menyebutkan dan pengertiannya gitu loh Pas. Kenapa? Kalau memang contohnya Pak Ustadz memiliki misalnya kelebihan dari saudara muslim yang lain, kenapa enggak Bapak komendasikan gitu biar supaya umat muslim dan bukan hanya umat muslim Pak Ustadz. Termasuk tadi misalnya salah satu lah seperti kami Nasrani untuk bisa juga membaca apa itu tadi supaya kami bisa belajar karena kalau misalnya seperti dari Pak Ustadz tadi itu hanya dibatasi gitu loh, hanya yang punya ilmu yang bisa apa menerjemahkan dan bisa membaca yang apa. Tapi Hmm. kalau misalnya contohnya kan Pak Ustadz, contohnya kalau kita sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seperti saya orang awam yang nggak pernah misalnya apa tahu tentang isi dan kebenaran di dalam Al-Quran. Jadi Hmm. bisa saya ketahui Pak Ustadz. Jadi kenapa nggak kira-kira di apa gitu dibuat misalnya versi bahasa Indonesianya gitu Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz kan tadi Pak Ustadz luar biasa tahu misalnya menerjemahkan gitu loh apanya isi dari bahasa Arabnya tersebut. Nah gitu. Bang, bang abang baru tahu ya Al-Quran itu sudah diterjemahkan udah lama bang. Maksudnya Baru Pak, tahu ya. ibaratnya kalau maksudnya gini Pak Ustadz, diterjemahkan Hmm. maksudnya bukan lagi dalam cara membaca Al-Quran itu bukan bahasa Arab lagi Pak Ustadz, tapi bahasa versi bahasa Indonesia maksud saya Pak Ustadz. Contohnya, ibaratnya, Oh, dalam versi bahasa Indonesia. Aduh. atau bahasa ke bahasa Jadi atau begini bahasa bang. daerah. Jadi begini bang. Kalaunya di Al-Quran dikatakan inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Berarti Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Gak ada versi di luar bahasa Arab bang. Gak ada. Kalau versi di luar bahasa Arab itu namanya diterjemahkan. Diterjemahkan itu artinya bukan kitab suci bang. Terjemahan itu bukan. Gitu. Jadi kalau pertanyaan saya Jadi kan Pak kalau Ustadz, abang mau kenapa belajar, abang bisa belajar kepada seorang ustadz, ya kepada seorang ustadz tentang Al-Quran tersebut bisa gitu. Boleh. Orang di luar agama Islam diharapkan dia belajar Al-Quran kepada seorang ustadz agar dia mempelajari dan paham isi Al-Quran untuk segera menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diperbolehkan bang. Abang belajar dengan ustadz meskipun abang non Muslim gitu ya. Belajar kepada seorang ustadz boleh bang, boleh. Minta saja sama ustadz, ustadz jelaskan Al-Quran ini ayat ini terjemahnya kayak gimana, terus maksudnya seperti apa, tafsirnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya seperti apa kayak gitu, maksudnya ini seperti apa, boleh abang gitu. Jadi bang semua orang itu tergantung dari niatnya, tidak semua orang berniat seperti abang itu pula gitu. Justru itulah yang misalnya saya bisa itu apa Pak Ustadz. Kenapa bingung kan? Kenapa bingung seperti itu? Contohnya kalau ada misalnya ayat Al-Quran itu di versi bahasa Indonesianya, lebih gampang saya cerna gitu ketika bertanya kepada Pak Ustadznya.
Jadi kalau Oh contohnya iya, saya bertanya sama Pak Ustadz tersebut, padahal saya tidak tahu misalnya membaca dengan bahasa Arab, gitu. Tapi kalau udah diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, udah lebih gampang saya. Ketika Pak Ustadznya contohnya, coba bacakan ini, tujuannya kemana kan gitu kan? Lebih gampang karena saya bisa baca langsung. Bang. Ah, Baik. Kalau da- seperti itu dan per- abang mau, da- Mm-mm. pertanyaan saya kedua, kenapa tidak bisa dibuat menjadi versi bahasa Indonesia? Apakah ada yang harus ditutupi dari isi Al-Quran tersebut sehingga tidak bisa dibuat menjadi versi bahasa Indonesia? Oke. Oke, baik Bang. Jadi Bang, satu dari pertanyaan Anda yang pertama, ya, Abang kalau berniat seperti itu silakan Anda ke pendidikan agama Islam namanya pondok pesantren. Pondok pesantren yang mengajarkan nahwu sorof. Di situ ada jenjang pendidikan untuk menerjemahkan Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Memang ada pendidikan khususnya yaitu pondok pesantren. Silakan abang di situ belajar bahasa Arab. Nanti abang diajari tuh bab awalnya kalimah. Kalimah terdiri apa? Isim, fi'il, huruf. Nah tuh. Terus nanti abang diajarin domirnya. Nanti setelah abang belajar bisa menerjemahkan Al-Qur'annya. Nah itulah Al-Quran, ada jenjang pendidikannya. Jadi kalau anda berniat ya untuk bisa menerjemahkan Al-Quran, masuk ke jenjang pendidikan pondok pesantren yang mana mereka mengajarkan untuk cara menerjemahkan Al-Quran. Nah itu ilmu yang diliputi bang ya, bahasa Arab, nahwu, dan sorof. Itu yang pertama, untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, tidak ada ditutup-tutupi bang. Kenapa? Jadi harus bahasa Arab. Begini bang, agar seluruh dunia bacaannya itu sama. Kalaunya berbeda-beda bahasa, nanti saya muslim di Indonesia datang ke Amerika. Kalau bahasanya beda, apa saya paham yang mereka baca? Coba, kalau saya muslim Indonesia ya datang ke Cina, versi Cina Qurannya beda lagi bahasa Cina. Nanti saya sampai Cina, orang ini baca apa ya? Bingung saya gitu loh. Kalau satu bahasa kan meskipun saya di Indonesia datang ke Cina, oh dia baca Al-Fatihah, tahu saya gitu. Tahu. Jadi kenapa satu bahasa? Agar semua muslim dunia mengerti apa yang dibaca gitu. Gitu bang, sempurnanya Al-Quran. Beda halnya kalaunya beda bahasa. Ada versi Quran bahasa Indonesia, ada versi Quran bahasa Cina. Nanti waktu muslim Indonesia datang ke Cina, ibadah pakai versi Quran Cina. Jadi muslim Indonesia di belakang ini orang baca apa ya dalam bahasa Cina Al-Qur'annya? Bingung. Bingung. Atau orang Cina datang ke Indonesia lalu ikut sholat di Indonesia, Qur'annya pakai bahasa Indonesia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makmum Cina, orang Cina yang di belakang, ini orang Indonesia baca apa kata dia? Itu pentingnya ada teks original dan satu bahasa pemersatu dalam ibadah bang, dalam kitab suci, agar semua seragam gitu. Makanya kiblat arahnya seragam, Al-Quran bahasanya seragam gitu. Jadi kita mau muslim Indonesia datang ke Cina, muslim Indonesia datang ke Eropa, muslim Indonesia datang ke Makkah, sama bahasa yang digunakan yaitu Arab gitu. Beda dengan kitab Kristen. Ada kitab Kristen bahasa Indonesia, ada kitab Kristen dari bahasa Cina, ada kitab Kristen bahasa Jepang. Jadi umat Kristen yang di Indonesia kitabnya pakai bahasa Indonesia datang ke Cina, lalu ibadah di gereja Cina. Di gereja itu mereka pakai bahasa Cina. Jadi Kristen Indonesia ini, kau baca apa? Baca apa kau di gereja? Oke Pak Nggak Ustadz. ngerti aku kata orang Indonesia, nggak ngerti aku. Oke. Ibadahnya bahasa Oke. Cina. Oke Pak Ustadz, saya udah mulai paham dengan yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Artinya kalau satu bahasa kemanapun kita bisa dimengerti apanya makna gitu ya, dengan yang disebut dengan bahasa Arab. Tapi yang menurut Pak Ustadz lah dulu kan kita kan berbeda-beda
suku dan bahasa, iya kan? Berbeda suku dan bahasa dan besar kemungkinan juga hanya sebagian kecil yang belajar agama, kan begitu? Yang belajar agama. Eh, Menurut Pak Ustadz mana yang lebih baik menurut Pak Ustadz, versi yang Kristen ini atau Alkitab atau Al-Quran? Menurut Pak Ustadz. Karena kan Baik, kalau Bang. Alkitab tadi atau Bible tadi itu kan bisa diterjemahkan ke masing-masing bahasa dan daerah gitu, termasuk bahasa Indonesia. Walaupun asal ayat apa itu tadi, firman Tuhan itu atau isi Bible itu yang berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, begini Bang. Jadi Bang ya, Islam itu datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu datang untuk rahmat semesta alam gitu, dan nabinya untuk rahmat semesta alam. Jadi untuk seluruh dunia, agar Islam itu mudah dipahami dan satu bahasa seragam dan mudah untuk dipelajari, maka setidaknya ada satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa yang dipakai oleh nabinya. Itu lebih mudah gitu. Sisanya kita tinggal belajar bahasa Arab lalu kita terjemahkan ke bahasa masing-masing gitu. Apa maksudnya? Jadi kayak gitu Bang. Jadi lebih mudah ya, dalam satu bahasa tapi serentak, teks aslinya itu diterakan, teks aslinya itu ditampilkan agar semuanya transparan dari ajaran tersebut gitu. Jadi semua orang bisa mempelajarinya, transparan dia karena ada teks aslinya. Lain halnya kitab tersebut. Kitab tersebut tidak transparan. Teks aslinya tidak dia cantumkan. Tiba-tiba cuma ada terjemahannya. Orang pasti mikir, ini terjemahannya ada. Ngambil di mana teks aslinya? Kan kayak gitu. Oke, jangan-jangan ini mengada-ada pula terjemahan, kan kayak gitu, ada curiga, ada kecurigaan pula gitu Bang kalau teks aslinya tidak ditampilkan, kan kayak gitu. Makanya Bang, kenapa di dalam agama Islam itu wajib belajar apalagi terhadap kitab sucinya, agar kita yang menerjemahkan kitab suci kita dalam bahasa Arab diterakan pula, ditampilkan pula teks aslinya agar ajaran itu transparan, tidak ada kebohongan di dalamnya gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi seperti itu Bang. Kenapa tadi saya bilang itu Pak Ustadz, alangkah baiknya kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena ada tadi juga yang Pak Ustadz sampaikan, kalau belajar ilmu agama itu ada sebagai dia hanya mendalami, hanya tahu membaca tetapi tidak tahu dia menerjemahkan. Itulah misalnya disitulah tadi kenapa saya mengatakan itu, karena Pak Ustadz salah satunya yang yang sudah belajar agama dan sudah tahu misalnya menerjemahkan, apa salahnya kira-kira gitu loh Pak Ustadz, karena sebagian tadi yang Pak Ustadz sampaikan, sebagai yang belajar ilmu agama itu hanya tahu membaca tetapi tidak tahu penerjemahannya gitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya contohnya dia udah ada misalnya versi bahasa Indonesia, udah tahu dia membaca. Pada umumnya kita Indonesia lah ya kan, kita membaca diajari pertama dituntut untuk bahasa Indonesia. Ketika sudah tahu dia membaca bahasa Indonesia, maka kalau isi bahasa Indonesia sekian isi Al-Quran itu, dia lebih gampang untuk mengetahui, itu maksud saya Pak Ustadz. Jadi Bang gini, kaidah bahasa Arab, kaidah Al-Quran dengan kaidah bahasa Indonesia itu beda secara gramatika. Beda. Al-Quran pun juga sudah ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, terjemahan bukan kitab suci. Terjemahan bukan kitab suci. Itu hanyalah sebuah terjemahan agar kita mudah memahami. Tetapi di dalam menerjemahkan itu kita juga harus langsung menterakan, memperlihatkan dari teks Arabnya yang asli gitu. Jadi seperti itu Bang. Kalaunya untuk Al-Quran sudah ada versi terjemahannya, tapi terjemahan itu tidak dianggap kitab suci, karena teks original itulah teks yang dianggap sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam melalui nabinya yang berbahasa Arab gitu. Makanya selain bahasa Arabnya juga ada terjemahannya. Coba sebentar Bang, saya ambilkan sesuatu sama Abang ya. Oke Bang. Oke Pak Ustadz.
Oke. Nah, ini Bang, sebentar ya. Oke, sebentar Bang. Ini Al-Quran Bang. Ini Al-Quran yang saya bagikan, sedang saya bagikan kepada para penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran ya teman-teman. Kenapa saya merekomendasikan Al-Quran ini? Karena gini Bang, dia satu per juz gitu, satu juz satu gitu ya. Nah, di dalamnya ini Bang, selain ada teks aslinya, ada juga terjemahannya agar kita mudah memahami gitu. Ada terjemahannya. Terus ada perbedaan warnanya agar rambu-rambu dalam membacanya itu kita tidak menabrak gitu. Ada pembeda warna. Jadi kayak gitu Bang, dipermudah Al-Qur'an ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku mudahkan Al-Qur'an ini bagi siapa yang mau mempelajarinya. Jadi seperti itu. Nah, itu sangat bagus itu Pak Ustadz, supaya kita bisa mengerti loh isi Al-Quran itu dari kitab mana diambil, dari ayat pasal dari mana diambil, supaya kita lebih gampang mencernanya, maksud saya gitu Pak Ustadz. Karena kalau misalnya contohnya seperti ada Pak Bang Ustadz, versinya kayak gini. itu. Jadi selama ini kan Pak Ustadz, saya pribadi bukan pada umumnya ya. Saya merasa itu bahwasanya tidak ada dicetak bukunya gitu dari versi pengertiannya ke bahasa Indonesia dari apa gitu, dari ada abang aja yang nggak tahu. Abang itu. aja yang nggak tahu. Itu, Pak Jadi kayak Ustadz, gitu. Beda Bang dengan Bible Abang. Kalau Bible Abang kan berasal dari bahasa Yunani. Coba lihat kitab Abang. Ada nggak bahasa Yunaninya di kitab Abang? Memang tidak ada bahasa Yunani di sini Pak Ustadz, tapi dari dari mungkin kalau saya belum ada pernah belajar ilmu apa ini Alkitab, tapi dengan yang disampaikan oleh para pendeta kami, pengertiannya kenapa disampaikan di situ Pak Ustadz bahasa Yunani, karena itu bahasa Ibrani itu bahasa Israel. Bahasa Yunani itu termasuk di luar dari bangsa Israel. Kenapa misalnya menjadi dua versi menjadi bahasa Ibrani? Ya kenapa dia bahasa Yunani? Karena orang Yunani lah yang menerima misalnya Yesus ini sebagai apa? Juru selamatnya gitu. Sedangkan bangsa Israel mereka tidak menerimanya sebagai juru selamatnya, bahkan mereka Baik, Bang. Bang, apakah Abang tahu bahasa keseharian Yesus? Kalau kebahasaan keseharian Yesus itu bahasa Ibrani, Pak Ustadz. Bukan. Bahasa Yahudi, bahasa Israel. Bukan. Karena dia dilahirkan dari. Jadi bahasa apa, Pak Ustadz? Yesus kesehariannya bahasa Aramaik. Yesus kagak pernah ke Yunani. Lalu kitab Anda teks aslinya dari Yunani. Apa tidak ada pertanyaan di benak Anda? Yesus bahasa Aramaik, kok kitab saya dari Yunani? Lain kan kitab saya, Yesus bahasa aslinya bahasa Aramaik, teks aslinya berarti kitab saya yang diterjemahkan ini bahasa Aramaik. Ini kagak Bang, terjemahannya ada, diambil dari bahasa Yunani, teks asli dari Yunaninya juga tidak diikutkan. Ya, beda pula dengan bahasa keseharian Yesus, bahasa Aramaik dengan bahasa Yunani, sedangkan Yesus kagak pernah ke Yunani. Apa tidak mikir Anda? Di dalam benak Anda, apa ada ditutup-tutupi? Atau dari mana orang ini ilmunya menerjemahkan? Kok tiba-tiba ada terjemahannya? Kenapa bahasanya beda dengan bahasa keseharian Yesus? Berarti ini ajaran sangat meragukan, bukan dari Yesus, tapi dari pagan Yunani, bukan dari keseharian Yesus gitu. Kenapa tidak ada di dalam Alkitab seperti yang saya pegang sekarang ini Pak Ustadz? Karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau setahu apa yang pernah disampaikan kepada saya, mungkin saya belum pernah misalnya memperdalam apa teologi atau Alkitab atau Bible itu. Perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani, perjanjian baru itu adalah bahasa